Halo guys, kali ini kita akan mempelajari sistem informasi geografis mengenai atribut data join tabel, style peta, dan layout peta. Pertama-tama, kita akan mempelajari atribut data. Nah, data vektor itu jenis data yang paling umum dalam penggunaan GIS sehari-hari dengan model vektor mempresentasikan lokasi dan bentuk fitur geografis menggunakan titik, garis, dan poligon, sedangkan properti lainnya disertakan sebagai atribut sering disajikan dengan tabel di GIS. Langkah pertama, siapkan file yang kemarin kita sudah buat, yaitu digitasi line point. Lalu pada layar kita klik di bagian Kecamatan Semarang Barat, lalu klik kanan, lalu open atribut tabel, dan kita akan memasukkan new field untuk atribut data jumlah penduduk tahun 2019 Kecamatan Semarang Barat dengan cara klik toggle editing, lalu klik new file. Di jumlah penduduk ini ada laki-laki dan perempuan. Yang pertama laki-laki, mari tulis laki-laki terlebih dahulu dengan tipe 64 bit dan lengthnya 21, lalu klik OK. Dan yang kedua kita bikin yang perempuan, tipenya yaitu sama 2 bit, lalu lengthnya 21. Selanjutnya kita untuk memasukkan data penduduk 2019, kita pastikan dulu bahwa kecamatannya sudah benar, kelurahannya sudah benar, seperti contohnya Manyaran terletak di sini. Lalu di sini terlihat bloknya. Setelah itu kita isi data penduduk di kelurahan itu. Kita bisa mengambil data penduduk dari data Excel yang kemarin sudah kita buat sebagai berikut data Excelnya. Lalu di sini kita masukkan saja pada tabel. Kita masukkan saja pada tabel. Lalu yang kedua ada kembang arum. Jika pengisiannya sudah selesai hingga 16 kelurahan tersebut, pastikan data tidak ada penumpukan pengisian data jumlah penduduk sampai 16 kelurahan. Atribut data sudah jadi, lalu bisa di save. Selanjutnya kita akan mempelajari join tabel. Join tabel itu bertujuan untuk join tabel itu menggabungkan data atribut dengan data atribut lain. Catatannya sebelum melakukan proses join tabel adalah adanya kolom yang menjadi acuan. Kolom acuan itu
tersebut harus memiliki informasi atau nilai yang sama antara tabel atribut subfile dengan tabel atribut yang akan digabungkan. Nah, yang pertama kita akan siapkan file Excel jumlah data penduduk Kecamatan Semarang Barat, lalu kemudian kita akan memunculkan layar toolbar dengan klik di sini Advanced Digiting Toolbar, lalu checklist Manage Layer Toolbar, sehingga nanti akan muncul di sini. Lalu kita akan langkah selanjutnya yaitu akan menambahkan spreadsheet layer. Jika di sini tidak ada, download terlebih dahulu di plugins, lalu manage and install plugins, lalu kita bisa cari lalu install. Setelah itu muncul di bagian layer tool, klik add spreadsheet layer, kemudian browser dulu, lalu cari file Excel yang akan dimasukkan, yaitu data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Open. Nah, setelah itu muncul, pastikan ini string, ini real, lalu real, ini layar 6-nya boleh diganti atau tidak. Lalu klik OK. Setelah muncul di sini, pada Kecamatan Semarang Barat kita klik properties, lalu join, lalu kita tambahkan add new join, lalu akan muncul pada target field, lalu kita kasih kecamatan, kemudian pada join tabel, join field itu kita bisa centang yang dari laki-laki 2019 hingga perempuan 2022. Lalu custom file name grafiknya kita centang. Oke, jika sudah muncul di sini klik apply, lalu oke. Lalu kita cek di open atribut tabel dengan klik Kecamatan Semarang Barat, lalu open atribut tabel, lalu sudah muncul di sini. Lalu kita bisa save join tabel di layar bagian Kecamatan Semarang Barat, lalu klik kanan untuk ekspor, lalu save future as, lalu di sini kita bisa memberi file name,
Pastikan ini formatnya shred file, lalu kita oke. Yes. Nah, layar ekspor sukses, lalu kita bisa save. Selanjutnya kita akan mempelajari style peta. Style peta itu kita dapat memperindah pembuatan peta untuk menyederhanakan persepsi dan keterbejaan data, sehingga penting untuk mempelajari cara bekerja dengan style. Selanjutnya, yang pertama, kita klik bagian layar Kecamatan Semarang Barat, lalu klik kanan, lalu kita properties, lalu kita ke simbologi. Nah, di simbologi ini ada single simbol kategori graduate tools, base 4, inverted polygon, dan 2,5 dim. Yang pertama, kita ke single sort terlebih dahulu, lalu kita pada color kita beri warna sesuka hati kita. Kita beri warna lalu kita cari dulu, lalu kita apply. Oke, ini di uncles list terlebih dahulu, lalu gambarnya akan muncul warna. Kemudian kita coba lagi dengan simbologi properties, dengan simbologi kategoris. Lalu nah, pada value ini kita klik expression ya, lalu kita klik F and values, lalu di sini kita pilih kecamatan, lalu kita oke. Pada simbol tetap sama ya warnanya. Color rem kita pilih random color saja, lalu kita bisa klik classify, lalu akan muncul 16 kelurahan, lalu kita apply. Oke, nah sudah jadi selanjutnya sudah jadi, kita klik lagi, lalu ke value-nya kita pilih yang (2019). Kita bisa apply, oke, lalu selanjutnya kita bisa klik lagi, pilih yang real base, lalu kita blok semuanya, kita remove, lalu kita add rule, pada label kita beri kecamatan, pada expression di filter kita village kecamatan, diklik lalu kita oke.
kita sama dengankan, semisal di kecamatan ini ada Bojong Salaman. Oke, Bojong Salaman kita klik, lalu kita klik OK. Jika sudah bentar, kita apply saja, lalu apply, kita apply lalu nah kita udah muncul. Lakukan hal yang sama dengan 16 kelurahan. Lalu selanjutnya ada lalu selanjutnya ada simbologi invert polygon, lalu ini diklik simbol, lalu hilang lama kita hapus. Jika sudah kita apply lalu Nah, lalu untuk menentukan total jumlah penduduk, yaitu dengan cara kita bisa klik open attribute table di sini. Lalu kita bisa menambahkan dengan cara klik toggle editing, lalu kita pilih open file calculator, lalu kita di sini bisa kasih nama, lalu di sini 60 GHz 64 bit dan di sini 21, lalu diklik fn value, lalu ini klik tambah data penduduk Kecamatan Semarang Barat laki-laki 2019 ditambah data penduduk Kecamatan Semarang Barat perempuan 2019, lalu kita nah akan muncul total di sini. Lalu mari kita coba yang untuk tahun 2020 hingga 2022. Kita coba dulu. Lakukan hal yang sama.
Nah, sudah muncul jumlah total dari penduduk Kecamatan Semarang Barat. Lalu kita bisa edit, save, edit, lalu kita silang saja. Setelah itu kita bisa klik data penduduk Kecamatan Semarang Barat, baru kita klik kanan, lalu properties, lalu kita ke simbologi, kita pilih graduate, lalu pada value kita pilih 2009 data. Contohnya ini, bentar. Contohnya ini, lalu kita classesnya kita kas 16. Sudah, kita bisa apply. Lalu kita oke. Nah, sudah, kita bisa memberi label pada peta ini dengan properti, lalu label, lalu ini single, bentar, properti, label, lalu ini single. Lalu apply, lalu oke. Nah, sudah muncul. Apply, lalu oke. Nah, sudah muncul nama-nama kelurahan Kecamatan Semarang Barat. Lalu jika kurang jelas penamaannya, kita bisa menggunakan buff dengan klik properti, lalu label, lalu di sini kita bisa menggunakan, bentar, selanjutnya kita akan pelajari layout peta yang bertujuan untuk mengetahui konsep layout peta, komponen-komponen yang ada di dalam peta, dan mengetahui informasi dalam peta agar sampai ke pengguna. Maka dibuatlah layout peta yang rinci, jelas, menarik, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, langkah pertama yaitu kita project, lalu new layout, lalu kita beri title, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita klik kanan kertasnya, lalu size-nya kita pilih A3, lalu kita bagi dua kertasnya dengan add sub, lalu add rectangle, lalu kita bagi kertasnya menjadi dua, lalu setelah itu kita ke sini add map, lalu kita klik, kita bisa naikkan samping, kita geser.
Lalu pada skala kita beli 50.000 saja. Lalu kita lock player saja. Sudah, pada create kita klik create satunya, lalu kita klik mode create, lalu kita klik modify create, lalu kita beri intervalnya lalu kita pilih sentimeter, kita klik, lalu kita klik pada framenya zebra. Sebentar, zebra. Lalu setelah itu dry coordinate-nya kita pilih inside frame. Sudah, lalu di sini kita tambahkan judul di kertas sebelahnya dengan cara add label. Sebentar, add label. Ini pada font kita pilih font, kita pilih bold, lalu size-nya kita kasih 20. Lalu kita sesuaikan dan menambah skala berupa angka. Dengan klik, sebentar,
dengan klik add scale bar, lalu kita tambahkan di sini, pada style kita beri numerik pada display kita. Pada display kita pilih center display, center, dipaskan. Di sini kita tambahkan teks di sebelah skalanya, oke. Lalu kita beri skala, bisa diberi nama skala. Lalu sebentar, kita tulis skala. Lalu kita beri font ukuran 20. Lalu kita klik add scale barrel, sebentar. Kita beri 5. Lalu segmennya kita beli 2 dan ini 3. Selanjutnya bisa kita add legend. Lalu kita tambahkan di bawahnya kita bisa menghapus data ini yang kita tidak pakai dengan menggunakan legend items yang auto update. Itu di unchecklist, lalu kita remove, ada di bawah kita.
Kita hanya menggunakan data penduduk Kecamatan Sebarang Barat. Ini kita bisa mengganti warnanya tadi, lalu kita bisa ke position and rest. Size kita pilih berapa references poinnya, yang tengah